Assalamualaikum guys, hari ini aku mau menceritakan tentang kisah paling memilukan dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic. Oke, kita check it out. Kapal Titanic karam di Atlantik Utara setelah menabrak gunung es pada tanggal 15 April 1912. Itu kalau aku hitung-hitung udah sekitar 108 tahun. Kalau salah ya berarti kalkulator punyaku itu salah ya guys. Gak mau disalahin, salah ngitung. Kapal Titanic itu berlayar perdananya menuju Inggris ke New York City, Amerika. Dan dari sekitar penumpang yang naik kapal Titanic sekitar 2.224, yang meninggal dalam kecelakaan kapal Titanic itu sekitar 1.514 orang. Dan sejumlah kisah turut mengiringi tenggelamnya kapal buatan Harland dan Wolff. Korban yang selamat dan menaiki kapal Carpathian. Keluarga Anderson dari Swedia. Tuan dan Nyonya Anderson memiliki 5 anak, yaitu Ingrid 11 tahun, Inge 9 tahun, Eba 6 tahun, Sigvar 4 tahun, dan Alice 2 tahun. Mereka memutuskan pindah ke Amerika dan mereka memesan kelas 3 di kapal Titanic. Seluruh keluarga Anderson menghilang dan tidak ditemukan hingga sekarang. Ada Mary Abbott adalah wanita Amerika yang mempunyai 2 anak laki-laki. Dan Nyonya Rhoda bercerai dengan suaminya pada tahun 1911. Bulan Agustus, Rhoda dan anak-anaknya memutuskan tinggal bersama di Inggris. Nama anak-anaknya itu yaitu Rosemary Edward Abbott, umur 16 tahun, Eugene Joseph Abbott, 13 tahun. Dan pada April 1912, Rhoda dan anak-anak laki-lakinya menaiki kapal RMS Titanic sebagai penumpang kelas 3. Rhoda dan anak-anaknya dibangunkan oleh awak pada pukul 12.15 waktu setempat di saat kapal Titanic menabrak gunung es. Rhoda dan anak-anaknya terpisah. Akhirnya Rhoda diselamatkan oleh regu penyelamat, tetapi anaknya tidak selamat. Anak-anaknya semuanya tenggelam di laut. Bocah yatim Titanic. Bocah yatim itu yaitu Bel Marcel 3 tahun dan Edmond Roger Navratil 2 tahun. Lahir di Nice, Prancis. Mereka diambil paksa oleh ayahnya Navratil dan dari asuhan sang ibu. Lalu Michael memutuskan membawa 2 putranya ke Amerika. Mereka berlayar menggunakan Titanic sebagai penumpang kelas 2. Tuan Michael tewas ketika Titanic tenggelam, namun 2 putranya selamat. Marcel dan Michael dan Edmund kemudian dipertemukan dengan ibu kandungnya pada Mei 1912. Mirisnya, selama beberapa tahun setelah pemakaman Sydney, orang-orang menuliskan bayi yang tidak diketahui pada nisan makam. Namun pada 2008, makam tersebut berhasil diidentifikasi sebagai makam dari bayi Sydney Goodwin. Anak dari keluarga Goodwin yaitu Lillian 16 tahun, Charles 14, William 13, Jessie 12, Harold 9, dan Sydney 17 bulan. Keluarga Nakit berasal dari Lebanon. Nakit memutuskan untuk membawa keluarga kecilnya ke Waterbury Court di Amerika agar istri dan batitanya bisa tinggal bersama ibunya. Mereka berlayar menggunakan Titanic sebagai penumpang kelas 3. Tapi alhamdulillah mereka selamat. Tapi 3 bulan setelah kecelakaan Titanic, pada tanggal 30 Juli 1912, anak mereka yang bernama Mariam
meninggal karena penyakit meningitis. Keluarga Asplund. Keluarga Asplund berasal dari Swedia. Tuan dan Nyonya Asplund punya 5 anak. Felipe 13, Clarence 9, si kembar Lilian dan Carl 5 tahun, dan Edwin berumur 3 tahun. Saat malam kejadian tenggelamnya Titanic, Lilian, Edwin, dan ibunya didorong masuk ke skoci penyelamat. Keluarga besar ini ingin berlibur ke tempat di mana Tuan dan Nyonya Asplund menikah. Seperti tapak tilas gitu teman-teman, dan mereka naik kapal Titanic sebagai penumpang kelas 3 pada bulan April 1912. Nyonya Asplund dan 2 anaknya yang ada di Skoci adalah anggota yang selamat. Sedangkan Tuan Asplund, Philip, Clarence, Carl tenggelam dan hanya jasad Tuan Asplund yang ditemukan. Keluarga Thayer. Keluarga Thayer adalah orang asli Amerika. Mereka naik kapal Titanic sebagai penumpang kelas 1. Setelah kapal menabrak gunung es, John Thayer, sang anak, terpisah dari kedua orang tuanya. Saat mereka sudah bertemu, ayahnya sudah mengirim ibunya ke skoci penyelamat, dan ayahnya tetap berada di atas Titanic sampai kapal legendaris itu benar-benar menemui ajalnya atau tenggelam. Dan John Thayer Jr. kemudian terpaksa melompat ke laut dan berhasil diselamatkan oleh kapal Carpathian dan bertemu dengan ibunya di kapal Carpathian juga. Sedangkan sang ayah hilang karena tenggelam. Akan tetapi, John Thayer Jr. dilaporkan bunuh diri dengan menusukkan pisau ke tubuhnya setelah Perang Dunia II pada tahun 1945, dan ia dikuburkan di Pennsylvania, Amerika. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, dan jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan dipencet tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.